sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Cina merilis peta edisi tahun 2023. Di dalamnya terdapat klaim Beijing atas wilayah India, Taiwan, dan Laut Cina Selatan yang disengketakan. Peta tersebut dirilis pada Senin 28 Agustus dan diluncurkan di situs web Kementerian Sumber Daya Alam. Peta ini disusun berdasarkan metode penggambaran batas negara Cina dan berbagai negara di dunia, kata Globestime yang dikelola pemerintah di platform X. Peta tersebut menunjukkan Arunachal Pradesh sebagai wilayah Tibet Selatan dan Aksai Chin yang diduduki Cina dalam perang tahun 1962. Apakah peta yang dirilis Cina menimbulkan konflik dengan sejumlah negara? Mengapa sejumlah negara saling berebut wilayah di Laut Cina Selatan selama beberapa abad? Apakah ketegangan yang ditimbulkan Cina menimbulkan kekhawatiran kawasan di berbagai sehingga memicu perang dengan dampak global? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Zulfikar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Zulfikar? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bung Zulfikar. Nah, lagi-lagi kita membahas Laut Cina Selatan yang Cina merilis peta tahun 2023. Di dalamnya terdapat klaim Beijing atas wilayah India, Taiwan, dan Laut Cina Selatan. Menurut Anda, apakah ini akan membuka konfrontasi terbuka dengan Jepang atau negara lain, Bung Zulfikar? Ya, sebelum saya menjawab, kita perlu tahu bahwa sejak tahun 2019, Cina juga pernah melakukan hal yang sama. Dan kalau kita melihat Presiden Cina saat ini, Xi Jinping memang adalah tokoh yang sangat agresif ya dalam mengedepankan kepentingan Cina, dalam mengedepankan klaim-klaim di wilayah yang menurut Cina merupakan wilayah Cina. Dan yang terakhir tentunya terjadi pada bulan ini ya, 2 hari yang lalu, di mana Cina seperti yang tadi disampaikan merilis sebuah peta yang mana peta itu mengklaim beberapa wilayah yang memang wilayah ini adalah wilayah yang saat ini masih sensitif, tapi Cina merasa bahwa ini adalah wilayah bagian dari Cina. Nah, apakah ini akan memunculkan konflik dengan beberapa negara khususnya yang diklaim oleh Cina? Saya rasa betul. Karena kalau kita melihat, kita perlu mencatat bahwa peta ini dirilis hanya 10 hari dari summit G20 yang akan dilakukan di India tahun ini. Dan beberapa berita yang saya baca di India misalnya telah banyak politisi-politisi yang melawan dari klaim Cina, melawan klaim Cina, dan mereka mengatakan bahwa sebaiknya Cina nggak perlu diundang nih di G20 begitu. Jadi itu juga. Kemudian dari beberapa negara juga sudah sudah menolak mentah-mentah perilisan peta ini. Jadi apalagi dengan Taiwan dan juga dengan negara-negara yang berada di Laut Cina Selatan. Sehingga apakah peta ini akan menimbulkan konflik? Saya rasa akan menimbulkan konflik. Tapi sejauh mana konfliknya akan berjalan, ini tergantung. Karena kita perlu mencatat bahwa negara-negara yang terlibat atau negara-negara yang sensitif dengan peta ini itu adalah negara-negara yang juga bergantung dengan Tiongkok, terutama dalam isu ekonomi, dalam sektor ekonomi. Entah China merupakan mitra dagang nomor 1, entah China merupakan investor nomor 1, sehingga ini menjadi isu yang kompleks, di mana
negara-negara ini tidak mau untuk eh, eh, kalah dengan Cina, apalagi dalam isu kedaulatan, tapi di waktu yang sama mereka juga khawatir kalau mereka melukai Cina nanti jatuhnya adalah apa namanya eh, mereka akan kehilangan mitra ekonomi mereka. Begini. Baik, Bung Zulfikar. Kemudian eh, spekulasi mengenai Perang Dunia Ketiga selalu menjadi topik yang sensitif dan sering kali mengundang perdebatan intens. Apakah sengketa wilayah terutama di Laut Cina Selatan serta rivalitas ekonomi dan militer dengan Amerika Serikat dapat menimbulkan risiko konflik, Bung Zulfikar? Dan kemudian apakah upaya Cina untuk mengamankan sumber daya dan pengaruh regional juga bisa berkontribusi pada ketegangan, Bung Zulfikar? Ya, kalau sampai Perang Dunia Ketiga saya belum melihat jauh ke sana. Alasannya Cina juga nggak mau. Eh, eh, Oke lah, Cina mungkin sekarang agak agresif. Tapi untuk membawa isunya sampai ke konflik besar, saya rasa tidak mau karena Cina juga melihat ini akan merugikan kepentingan ekonomi Cina saat ini seperti perdagangan dan investasi. Kita perlu mencatat bahwa sejak tahun 2016 perekonomian Cina itu sebenarnya sedang menurun. Dan salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan cara berinvestasi di beberapa negara, kemudian juga berdagang dengan beberapa negara, begitu. Sehingga kalau misalnya sampai ini menjadi isu yang eh, apalagi sampai yang besar ya, apalagi sampai Perang Dunia Ketiga, saya rasa ini akan merugikan banyak pihak. Dan Cina tentunya tidak mau dalam konteks ini eh, eh, menjadi eh, eh, terlibat dalam perang yang besar dan kepentingan ekonominya juga akan terganggu gitu. Nah, namun ini bisa menjadi eh, eh, catatan bahwa tentunya ini juga adalah upaya bagian dari upaya kecil Cina untuk menguatkan ya kepentingan regional, menguatkan pengaruh regional, pengaruh kawasannya juga. Karena kalau kita melihat seperti yang tadi saya bilang, sejak Xi Jinping dipilih menjadi presiden, itu politik luar negeri Cina berubah. Yang dulunya agak berhati-hati, sekarang menjadi agresif yang menjadi agresif. Kita bisa lihat sendiri kalau dalam konteks Indonesia, tidak hanya terkait investasi, tapi juga terkait Laut Cina Selatan. Bagaimana Cina beberapa tahun belakangan ini agak sedikit lebih agresif di Laut Cina Selatan dengan mengirimkan kapal-kapalnya, kemudian juga melakukan pengeboran gas dan sebagainya. Nah, sehingga saya melihat peluncuran peta ini juga merupakan bagian dari fenomena tersebut, di mana Cina ingin menunjukkan kepada dunia kita ini kuat loh, kita ini strong loh, gitu. Jadi itu yang sebenarnya pesan yang disampaikan, yang ingin disampaikan oleh Cina. Baik, Bung Zulfikar. Kemudian Cina juga mengklaim bahwa bagian timur laut India, Arunachal Pradesh adalah bagian dari wilayah di Tibet Selatan. India dengan keras membantah klaim tersebut dan pada gilirannya menyatakan bahwa Aksai Chin yang saat ini berada di bawah pendudukan Cina adalah bagian dari wilayah persatuan Ladakh, sebuah divisi dari negara bagian Jammu dan Kashmir. Bagaimana memahami konflik antara Cina dan India, Bung Zulfikar? Iya, jadi border atau konflik perbatasan antara Cina dengan India ini sudah berjalan lama ya. Dan mereka punya namanya line of actual control, di mana itu perdebatan diskusi antara India dengan Cina terkait dengan perbatasan mereka. Tapi banyak yang menganggap bahwa ketika peta ini diluncurkan itu sudah melanggar line of actual control ini. Sehingga pemerintah India melihat bahwa ini harus dilawan. Nah, sehingga saya melihat ini akan memunculkan ketegangan yang lebih antara India dengan Cina. Namun, kita perlu catat bahwa sama dengan konteks di Laut Cina Selatan,
India juga bergantung secara ekonomi ke Cina. Sehingga menurut saya walaupun akan ada ketegangan, tapi tetap saja keduanya tetap akan berhati-hati untuk memastikan bahwa ketegangan ini tidak lebih parah atau tidak menjadi sebuah konflik karena ini akan merugikan kedua belah pihak. Nah, sama dengan Laut Cina Selatan misalnya kalau kita melihat konteks Indonesia walaupun Indonesia beberapa kali mengatakan bahwa oh kita tidak terima Cina masuk ke wilayah Indonesia dan seterusnya tapi di waktu yang sama kita terus berhati-hati. Kenapa kita berhati-hati? Karena secara ekonomi, baik itu perdagangan dan investasi, kita masih bergantung dengan Cina. Nah, sehingga saya juga melihatnya sama. Dalam konteks India juga sama. Konflik antara India dengan Cina ini juga naik turun. Kadang konflik, tapi di waktu yang sama juga mereka berteman dengan erat. Dan ketika misalnya ada meeting, ada pertemuan, isu India-Cina dalam konteks perbatasan ini kadang juga tidak dibahas dalam pertemuan-pertemuan mereka. Mereka mencoba untuk mengignore atau mencoba untuk meniadakan isu ini padahal isu ini penting. Nah, kalau kita lihat di Laut Cina Selatan dengan Indonesia juga sama. Pertemuan antara Pak Jokowi dengan pemerintah Cina, isu Laut Cina Selatan jarang dibahas. Jika pun dibahas, itu hanya sedikit. Jadi itu Mas. Jadi saya melihat walaupun ada ketegangan, tapi ketergantungan ekonomi ini yang menjadi menjadi stumble block ya yang membuat mereka juga berhati-hati dalam menyikapi ketegangan tersebut. Baik, terakhir Bung Zulfikar, apakah sikap yang harus diambil dunia muslim dalam merespon Indonesia untuk kebijakan politik, ekonomi, dan militer Cina saat ini? Ya, menurut saya pertama kita harus sadar bahwa negara-negara muslim di dunia ini, entah di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Tengah, kemudian Afrika adalah negara-negara yang besar. Negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam. Sehingga kita harus paham betul bahwa sebenarnya Cina juga butuh negara-negara muslim. Tidak hanya negara-negara muslim yang butuh Cina, tapi Cina yang sebenarnya butuh. Kalau kita lihat perekonomian Cina hari ini menurun. Kemudian mereka juga membutuhkan sumber daya energi yang luar biasa untuk tetap menjalankan perekonomian. Dan mereka selama ini bergantung dengan siapa? Dengan negara-negara muslim. Qatar, Arab Saudi, dan seterusnya. Sehingga menurut saya ini harusnya menjadi bargaining position. Posisi tawar yang kuat terkait dengan Cina. Misalnya dalam konteks Indonesia, kalau Anda tidak mau berinvestasi di sini dengan meng-hire pekerja lokal, karena investasi Cina belakangan ini lebih banyak menggunakan pekerja asing, ya nggak masalah, nggak usah investasi di sini. Itu harusnya kita berani. Karena sekali lagi, proyek dan investasi yang dilakukan Cina hari ini adalah untuk menjalankan perekonomiannya. Jadi kalau kita tidak berpartisipasi dalam proyek tersebut, itu akan merugikan Cina. Nah, kalau kita paham ini, seharusnya kita harus berani bernegosiasi dengan Cina. Oke, kalau kamu tidak mau berinvestasi, kalau kamu tidak mau berinvestasi dengan meng-hire pekerja lokal, dengan mengedepankan atau melindungi lingkungan, karena investasi Cina juga banyak yang merusak lingkungan, yang harus saja investasi di sini. Nah, ini yang kurang dari negara-negara Muslim. Pemahaman ini dan berani bernegosiasi dengan Cina. Kita bisa lihat pada masa periode Mahathir Muhammad di Malaysia. Ketika Malaysia hampir terjerat hutang oleh Cina. Apa yang dilakukan Mahathir Muhammad? Bernegosiasi. Ya udah, kalau misalnya kita nggak bisa bayar, ya kamu nggak bisa investasi di sini. Dan akhirnya Cina mau menurunkan bunga hutang. Ini adalah pertanda
bagaimana seharusnya kita lebih berani bersikap karena kita diberikan banyak sekali kelebihan juga yang mana itu dibutuhkan oleh Cina gitu. Jadi itu yang seharusnya Muslim apa namanya negara-negara Muslim dapat lakukan, yaitu paham betul bahwa kita juga dibutuhkan Cina, dan yang kedua kita berani bernegosiasi dengan Cina. Jazakallah Bung Zulfikar untuk kesempatannya pada Baik. kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Zulfikar senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.